Kalbi dengan NIM 22060149. Di sini saya akan mereview kasus, yaitu kasus pembelian di sekolah dasar. Siswa sekolah dasar di Gresik buku tas telah ditusuk oleh kakak kelasnya menggunakan tusuk bakso. Pembulian dan perundungan bukanlah hal yang dapat dimaklumi. Pemakluman justru membuat anak menjadi tidak bisa belajar mana yang boleh dan tidak boleh. Orang dewasa sudah bisa membuat keputusan tentang benar, salah, dan boleh tidak boleh. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua wajib mencontohkan hal yang benar dan tidak benar tersebut. Anak kecil tidak bisa langsung mengerti, harus terus didampingi sampai mereka bisa dan siap membuat keputusan sendiri. Anak kecil belajar dari lingkungan di sekitarnya, bagaimana sikap orang tua dan sikap orang dewasa berperilaku, apa yang mereka lihat dan saksikan sehari-hari. Jadi kita tidak boleh mengabaikan sisi agresi anak dan menganggap sepele hal tersebut. Justru sebagai orang tua atau orang dewasa berperan penting untuk membentukkan karakter anak dan mengajarkan proses regulasi emosi yang tepat, agar jika anak merasa marah, merasa kesal, dan merasa kecewa, ia bisa mengelola emosinya agar tidak merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Kasus tragis yang menimpa anak sekolah dasar kelas 2 di Gresik yang mengalami kebutaan setelah ditusuk oleh tusukan bakso oleh kakak kelasnya. Menyoroti isu tersebut mengenai kekerasan di lingkungan sekolah, dalam perspektif psikologi, perilaku kekerasan pada anak dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama adalah teori belajar sosial atau social learning theory. Menurut Albert Bandura, anak-anak belajar perilaku melalui observasi dan imitasi. Jika seorang anak sering melihat atau mengalami kekerasan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, ia mungkin meniru perilaku tersebut. Yang kedua merupakan teori frustasi agresi. Teori ini menyatakan bahwa agresi muncul sebagai respon terhadap frustasi. Anak-anak yang mengalami kegagalan atau anak-anak yang mengalami kegagalan atau tekanan baik akademis maupun sosial mungkin mengekspresikan rasa frustasinya melalui tindakan agresif terhadap teman sebayanya. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental pada pelaku kekerasan. Salah satu dokter klinis dari Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa pelaku kekerasan cenderung memiliki gangguan kesehatan mental dalam dirinya sendiri. Faktor pemicu dari teridentifikasi tindakan kekerasan pada pelaku juga bermacam-macam, mulai dari kesehatan mental orang tua, yang kedua kondisi ekonomi, hingga pengalaman kekerasan serupa di masa kecil. Yang keempat, dampak kekerasan pada korban. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti rasa takut, rendah diri, dan gangguan emosional lainnya. Dampak ini dapat mempengaruhi perkembangan mental dan sosial anak dalam jangka panjang. Pada kasus ini menyoroti pentingnya peran lingkungan sekolah dalam mencegah dan menangani kekerasan. Kurangnya pengawasan dan edukasi mengenai perilaku agresif dapat menyebabkan insiden serupa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara orang tua, guru, dan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan psikologis anak. Sekian dari saya, mohon maaf